Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para asatid, wabil khusus guru dan panjenengan sedaya Kiai Haji Muhammad Amin. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Begitu pula Kiai Nur Rafiq, Al-Ustaz Mahsun, Ustaz Mafrudi, Ustaz Qulub, dan semua para asatid, para kiai yang hadir, dan begitu pula segenap jamaah siji rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di hari yang mulia, begitu pula di bulan yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi, dan bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita, begitu pula ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah siji rahimakumullah, perlu kita pahami dan perlu kita sadari bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man adraka Ramadan walam yughfar lahu faqad ab'adahu Allahu wa sahaqa, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang tersebut mendapat bulan Ramadan. Tapi kata Nabi, walam yughfar lahu, akan tetapi dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan faqad ab'adahu Allahu wa sahaqa. Berarti orang tersebut memang dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena di bulan Ramadan banyak sekali rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada hambanya. Banyak sekali ampunan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka apabila seorang hamba di bulan Ramadan tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan memang hamba itu adalah hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat ampunan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka termasuk cara kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, dengan kita
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tobat yang sudah disebutkan oleh para ulama, maka orang tersebut diibaratkan seperti bayi yang lahir daripada perut ibunya. Tapi tentunya harus kita perhatikan daripada syarat-syarat tobat tersebut. Maka ulama menyebutkan termasuk daripada syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-iqla. Kita harus keluar daripada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Contohnya, kalau orang tersebut bekerja dengan cara haram, mungkin riba, mungkin pekerjaannya itu mendolimi orang, maka dia harus keluar daripada pekerjaan itu. Kalau tidak, percuma taubatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam athar disebutkan al-mustaghfir min adz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi' bi rabbih. Artinya orang yang minta ampun daripada dosanya, akan tetapi dia terus-menerus mengerjakan maksiat itu seakan-akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya istighfar, astagfirullah, tasbihan, tapi kerjaannya tetap haram. Tapi perilakunya perilaku maksiat. Mulutnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat tobat yang pertama, dia harus keluar daripada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, an-nadam. Menyesal dengan apa yang ia lakukan daripada perbuatan maksiat. Orang kapan dia menyesal daripada kekurangan dia dalam beribadah kepada Allah, dalam maksiat yang ia lakukan, berarti dia telah memenuhi syarat tobat yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, dia berjanji pada dirinya untuk tidak mengulangi daripada perbuatan maksiat tersebut. Berjanji kepada dirinya tidak akan kembali daripada perbuatan maksiat tersebut. Ini syarat yang ketiga. Dan yang keempat, apabila maksiatnya, kesalahannya itu berhubungan dengan manusia, hakul adami, maka dia harus minta maaf. Kalau ada urusan yang sifatnya duniawi, harus dikembalikan. Contohnya, mungkin dulu dia pernah mendolimi orang, mengambil haknya 1 juta mungkin, 500.000 mungkin, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, kalau tidak, maka tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, dulu saya pernah mengambil haknya fulan. Kita minta ridhonya, kalau tidak kita ganti. Oh, maaf ya, dulu saya pernah mendolimi kamu, mengambil hakmu sekian, dikembalikan. Itu syarat taubat. Kalau enggak diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama menambahkan, seandainya orang tersebut sudah meninggal dunia, kita cari ahli warisnya. Kita berikan kepada ahli warisnya, karena ahli warisnya yang berhak atas harta orang tuanya. Bahkan ditambahkan lagi oleh ulama, kalau memang tidak ketemu ahli warisnya, diberikan solusi, ya. Sumbangkan itu 1 juta ke masjid, ya, mungkin bertemu pondok pesantren, mungkin niatkan pahalanya untuk orang yang kita ambil haknya itu, supaya nanti di akhirat kapan orang tersebut menuntut kita, ya, maka Allah akan menawarkan pahala yang besar. Tapi kamu sudah uang kamu disedekahkan untuk masjid. Dari mana, menuntut atau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketika itu manusia yang dibutuhkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu ulama mengajari kita supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ya, kalau kita lihat, ya, umat Nabi ini cara taubatnya paling mudah daripada umat-umat sebelumnya. Kita lihat bagaimana
umat terdahulu cara tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat taubatu fi Bani Israil biqatli nafs. Dulu zaman Bani Israel cara tobatnya itu dengan dia membunuh dirinya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Berat Pak. Caranya dengan membunuh. Itu cara tobat nasuha Bani Israel seperti itu. Nah kalau dipraktekkan di sini ya sepi Pak dari sini. Mati kabeh wong gitu. Tapi alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu Bani Israel, umat-umat terdahulu, kalau mereka itu maksiat, itu tertulis di pintu rumahnya. Ya. Nggak bisa ditutupi. Fulan bin Fulan tadi malam mungkin maksiat, waliyadzubillah, mungkin minum khamar, mungkin zina, ya. Sehingga semua orang tahu, loh mang bengi walilaku ini. Ya. Tertulis di pintu-pintu rumahnya. Itu umat-umat terdahulu seperti itu. Ya. Jadi semuanya orang tahu dan juga diteruskan, maka kafarohnya, cara menebusnya dengan melakukan seperti ini. Ya. Itu setiap pagi akan tertulis di pintu rumahnya maksiatnya dan bagaimana caranya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada umat-umat terdahulu seperti itu. Kalau zaman sekarang seperti itu, kita setiap hari beli cat gitu. Subuh-subuh ngecat lawang, sedurunge tanggane ro gitu ya. Nah, itu umat terdahulu ya, tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, cara tobatnya tidak seperti umat-umat terdahulu, lebih mudah. Ini termasuk barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu keterangan, ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu melakukan kebaikan, maka malaikat pencatat amal baik itu langsung bergegas menulis pahalanya, menulis kebaikan yang ia lakukan. Tapi kalau melakukan kejelekan, nggak ditulis langsung oleh malaikat pencatat amal jelek. Ya. Maka malaikat yang menulis amal jelek ini minta izin dulu kepada malaikat yang mencatat amal baik. Saya tulis ini, orang ini maksiat. Ya. Maka kata malaikat yang pencatat amal baik, jangan dulu. Mungkin dia bertobat, mungkin dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditunggu 6 jam. Ya. Kalau ternyata dia tidak tobat, baru ditulis. Ya. Bayangkan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ditulis amal jeleknya. Ini juga menunjukkan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para hadirin rahimakumullah, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mufassir hadhil ummah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi yang juga misanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga fakhrul Quraisy, kebanggaan orang-orang Quraisy ketika memiliki sosok Abdullah bin Abbas. Dulu itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahunnya, setiap hari di depan rumahnya Abdullah bin Abbas itu dipenuhi orang semua. Di waktu duha, beliau keluar dari rumahnya di pagi hari itu waktu duha, orang-orang sudah ngantri depan rumahnya. Untuk apa? Bukan minta sumbangan, bukannya, tapi ingin bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Beliau memulai, ayo dari kalian yang mau tanya tentang tafsir Al-Quran, dijawab satu persatu. Beliau memang terkenal mufassir hadhil ummah, ulama umat Nabi yang ahli menafsiri Quran. Itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan saking ahlinya beliau menafsiri Al-Quran, beliau pernah menjelaskan semua
apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan itu ada dalam Al-Quran. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya kalau kehilangan onta saya cari di Al-Quran, ketemu onta saya. Saking luasnya Al-Quran dan saking bagaimana beliau memahami Al-Quran. Tapi meskipun seperti itu, ada beberapa ayat yang beliau tidak tahu tafsirnya, maknanya. Ya, kenapa? Ya karena saking luasnya Al-Quran. Seperti contoh ketika beliau ditanya, wa fakihatan wa abba. Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, apa maknanya wa fakihatan wa abba? Beliau mengatakan, wa amma fakihah arafna. Kalau arti fakihah kami tahu, kalau abba itu kami nggak tahu. Itu sahabat Abdullah bin Abbas. Padahal beliau orang Arab, sahabat Nabi, didoakan oleh Nabi, ya. Tapi ada beberapa ayat-ayat yang beliau tidak tahu. Kenapa? Ya karena saking luasnya Al-Quran. Tapi kalau sekarang, Mbak, Ustadz sekarang bisa nafsir itu, ya. Lebih hebat kadang-kadang dari Abdullah bin Abbas. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas setiap hari rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang bertanya. Pertama dimulai daripada orang yang tanya tentang tafsir Al-Quran, dijawab oleh beliau. Setelah selesai, ayo coba dari kalian yang ingin tanya tentang hadis Nabi, dijawab oleh beliau. Kemudian yang ingin tanya tentang hukum halal haram, dijawab. Terakhir beliau menutup dengan, barangkali yang mau tanya tentang kalamul Arab, makna daripada syair-syair Arab yang nggak tahu, dijawab oleh beliau. Itu setiap hari di rumahnya, di depan rumahnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wahsyin yad'uhu ila Islam. Nabi pernah mengutus utusan untuk mengajak Wahsy yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Bayangkan rahmatnya Nabi, ya. Padahal Wahsy ini yang membunuh paman beliau, tapi tetap Nabi SAW mengajak dia untuk masuk Islam. Kemudian ketika diajak untuk masuk Islam oleh Rasulullah SAW, Wahsy ini mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana kamu mengajak orang kepada agama Islam dan kamu mengira bahwasanya orang yang membunuh seseorang atau melakukan syirik atau zina nanti adabnya akan dilipat gandakan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua sudah pernah aku lakukan, kata Wahsy. Bunuh orang iya, syirik iya, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kecuali orang yang bertobat, orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Maka ketika turun ayat itu disampaikan oleh Nabi, ya, kepada Wahsy. Ini loh, turun ayat, orang selama dia ingin bertobat, dia beriman, amalannya soleh, maka nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat apa kata Wahsy ketika mendengar ayat itu, hadza syartun syadid la'alli la aqdiru alaihi fahal ghairu dzalik. Waduh, ini syaratnya berat ini. Saya takut tidak mampu nanti mengamalkan ayat itu. Kemudian turun lagi ayat yang berbunyi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang syirik, tapi selain syirik akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Turun lagi, diringankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Wahsy juga mengatakan, wah, saya takut itu ayat masih ada syubhahnya. Saya takut tidak mampu nanti untuk mengerjakan daripada ayat itu, ya. Kemudian turun lagi ayat yang berbunyi, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Turun ayat, qul katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, ya maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka
yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, lupa sama Allah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi ampun dari semua dosa. Nah, ketika mendengar ayat itu, Wahsy mengatakan, kalau ini saya bisa. Akhirnya Wahsy masuk Islam dan juga sahabat-sahabat Wahsy juga masuk Islam. Di sini kita lihat, ya. Nah, ketika itu sahabat-sahabat mendengar, ya Rasulullah, ini khusus buat Wahsy, apa umum ini? Maka Nabi mengatakan, balil muslimina amah. Ini untuk semua umat Islam. Ya. Kapan manusia itu melakukan kesalahan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya tobat, maka pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan kita, ya, di bulan Ramadan ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan ampunan yang banyak yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita tidak mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut, ampunan Allah tersebut, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi, hamba yang celaka, waliyadzubillah. Makanya hadirin rahimakumullah, ulama memberikan kita nasihatnya. Jangan sekali-kali yang pertama kita meremehkan dosa apapun, meskipun itu kecil di mata kita. Siapa tahu dosa yang kecil menurut kita itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan meremehkan ketaatan apapun meskipun itu kelihatannya sedikit di mata kita. Siapa tahu yang menurut kita itu sedikit, amalan yang mudah, justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Seperti contoh umpamanya, ya, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ketika beliau meninggal dunia, setelah beberapa hari kemudian, santri beliau Al-Imam Abdullah bin Abdul Hakam, beliau itu mimpi bertemu Al-Imam Syafi'i. Ketika di dalam mimpinya, Imam Abdullah bin Abdul Hakam bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, apa yang Allah lakukan kepadamu? Penasaran, Pak, Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu kalau setiap hari selain bulan Ramadan 1 kali hataman Al-Quran. Kalau datang bulan Ramadan 2 kali hataman. Itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Imam Abdullah bin Abdul Hakam ini penasaran, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambutku, mengampuni dosaku, dan aku diiring masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya lagi Imam Abdullah bin Abdul Hakam, dengan apa engkau mendapatkan itu wahai Imam? Apakah dengan keluasan ilmunya, atau zuhudnya, atau ibadahnya yang banyak? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena aku menulis di akhir kitabku Ar-Risalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kurang lebih bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sirah solawat Imam Syafi'i di akhir kitabnya Ar-Risalah. Karena itu Imam Syafi'i dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh meremehkan ibadah apapun meskipun kecil, karena kita nggak tahu di mana letak keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau itu dulu perompak, para hadirin, ya. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ketika beliau lewat, beliau melihat ada kertas, semacam kertas, di situ ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat, dibersihkan, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang terhormat. Maka malam harinya beliau mendengar suara, Thayyabta ismi, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Ada suara yang mengatakan, engkau telah mengharumkan namaku
maka aku akan mengharumkan namamu di dunia sampai di akhirat. Bangun tidur langsung dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertobat, belajar ilmu agama, menjadi ulama, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Hormat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun ibadah perlu kita lakukan, mau kecil, mau besar di mata kita, karena kita nggak tahu di mana letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tempat ini selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.